Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Rahmat Nur Khairi akan menjelaskan mengenai perdagangan internasional yang terdapat dalam mata kuliah Ekonomi Makro K1 dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Lerum Ferry Prasetya, Sarjana Ekonomi, Magister Applied Economy. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai perdagangan internasional itu sendiri. Nah, kira-kira perdagangan internasional itu apa sih? Baik, perdagangan internasional merupakan kegiatan perdagangan yang terjadi antar negara dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi nasionalnya. Perdagangan internasional mendorong terjadinya ekspansi pasar bagi para pelaku ekonomi di seluruh dunia. Menurut beberapa ahli, perdagangan internasional tidak bisa dihindari dikarenakan kebutuhan dan perilaku manusia itu sendiri. Nah, kira-kira kenapa sih kita sangat butuh perdagangan internasional? Nah, setiap negara memiliki beberapa keunggulan dan kekurangan di komoditas tertentu. Maka demikian, untuk menjual dan memenuhi komoditas tersebut, diadakannya kegiatan dagang antar negara untuk memaksimalkan output, produksi, dan konsumsi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai teori perdagangan internasional. Salah satunya adalah keunggulan absolut, merupakan keunggulan yang dimiliki oleh suatu negara dalam memproduksi suatu barang dengan tingkat kualitas dan kuantitas yang lebih tinggi, tetapi dengan sumber daya alam yang lebih sedikit. Teori ini lahir dari Bapak Ekonomi, yaitu Bapak Adam Smith. Kritik dari teori ini bahwasanya perkenaan perdagangan bebas dapat terjadi di perdagangan internasional. Namun nyatanya saat ini masih banyak proteksi perdagangan di dunia. Di sisi lain, teori tersebut tidak mengasumsikan biaya transportasi yang terdapat. Selanjutnya adalah teori keunggulan komparatif. Berbeda dengan absolut, menurut David Ricardo, perdagangan dapat terjadi walaupun satu negara memiliki keunggulan absolut di dua komoditas ketimbang negara lainnya. Hal ini dikarenakan biaya peluang dalam memproduksi suatu komoditas yang lebih kecil di negara lainnya yang memproduksi komoditas yang sama. Contoh aplikasi kasus keunggulan absolut dan komparatif. Baik, asumsikan di dunia hanya terdapat dua negara, yaitu Indonesia dan Malaysia. Indonesia per 100 jamnya mampu menghasilkan 6 buah komputer atau 3 buah handphone. Di sisi lain, Malaysia mampu menghasilkan 1 buah komputer atau 2 buah handphone. Berdasarkan teori keunggulan absolut, Indonesia memiliki keunggulan absolut di kedua komoditas, sehingga tidak dapat berdagang dengan Malaysia. Namun menurut David Ricardo, kegiatan perdagangan tetap dapat terjadi dengan pertimbangan biaya peluang dalam produksi. Indonesia memiliki biaya peluang yang lebih rendah dalam memproduksi komputer, hanya harus mengorbankan setengah produksi handphone, sementara Malaysia harus mengorbankan 2 buah handphone untuk memproduksi satu komputer. Di sisi lain, Malaysia memiliki keunggulan dalam memproduksi komputer, hanya harus mengorbankan setengah handphone, sementara Indonesia